Jadi pengumuman ini ditujukan untuk nomor 1 sampai 231 untuk reguler, poin 6 PMI reguler dengan nomor 232, 232 sampai 557 itu menunggu jadwal pemberkasan lagi ya. Jadi kalian harus preliminary dulu, baru nanti jadwal pemberkasannya akan. Oke, welcome back, balik lagi di channel Raja Pulpo. Oke, sebelum video mulai saya ingatkan lagi untuk mengklik tombol subscribe dan klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan notifikasi jika Raja Pulpo mengupload video terbaru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yorobun, annyeonghaseyo. Di video kali ini saya akan membahas tentang pengumuman panggilan pemberkasan dokumen dan medical check up kedua. Jadi di web BP2MI hari ini sudah muncul pengumuman panggilan pemberkasan ya. Jadi di sini ada 557 nama ya. Tapi jadi pengumuman ini ditujukan untuk nomor 1 sampai 231 untuk reguler. Kemudian untuk re-entry itu semua ya 218. Jadi yang nomor 1 sampai 231 itu ini pengumuman untuk itu ya. Jadi yang nomor 232 sampai 557 itu di sini tertulis pemberkasan dilakukan setelah prelim. Jadi kalian nunggu jadwal prelim dulu, nanti jadwal pemberkasan akan diumumkan lagi ya. Jadi untuk pemberkasan tanggal 28 ini nomor 1 sampai 231 dan re-entry itu 1 sampai 218 atau semua. Jadi di sini sudah tertulis poin 6 PMI reguler dengan nomor 232, 232 sampai 557 itu menunggu jadwal pemberkasan lagi ya. Jadi kalian harus preliminary dulu, baru nanti jadwal pemberkasannya akan muncul ya, nanti menunggu next jadwal pemberkasan. Oke, poinnya pertama, silakan mengisi form ya. Linknya ada di deskripsi. Jadi untuk pengisian form, nah, silakan kalian isi nama PMI sesuai pengumuman. Kalian lihat di pengumuman nama kalian itu tertulis seperti apa. Nah, di sini silakan tulis sesuai pengumuman yang tertera di lembar pengumuman ini ya, namanya sesuai ini ya, jangan sesuai KTP. Selanjutnya ID PMI juga ada di pengumuman. Di sini ada ID-nya ya, silakan di copy paste saja, kemudian nomor KTP, kemudian alamat lengkap sesuai KTP. Nah, di sini alamatnya sesuai KTP kalian. Kemudian nomor HP yang aktif ya, nomor HP ya, jadi nomor yang bisa ditelepon seluler ya. Kemudian silakan melampirkan scan KTP ya, bukan foto KTP ya. Kemudian nomor HP yang digunakan untuk WhatsApp ya, jadi beda ya nomor ini dengan ini ya. Kalau ini nomor yang bisa dipanggil seluler dan ini nomor yang digunakan untuk WhatsApp. Kemudian email aktif atas nama pribadi, silakan mencantumkan email kalian milik sendiri yang masih aktif. Kemudian apakah nomor rekening yang digunakan saat ini berbeda dengan nomor rekening yang digunakan ketika awal pendaftaran? Nah, di sini kemarin banyak yang bertanya, kalau rekening saya sudah mati gimana? Nah, di sini fungsinya pemberkasan itu seperti itu ya. Jadi mengganti dokumen atau file lama itu dengan dokumen yang baru. Jadi pemberkasan ini selain nomor rekening juga kalian bisa yang dulunya masih belum menikah atau masih lajang dan sekarang sudah menikah. Nah, itu juga datanya bisa diperbarui di pemberkasan ini. Itulah fungsi dari pemberkasan. Jika berbeda, silakan klik berbeda. Jika tidak berbeda atau sama, masih sama, silakan klik tidak berbeda. Kemudian nomor rekening saat ini ya.
silakan diisi. Untuk yang tidak berbeda berarti rekeningnya sama ya, ditulis seperti yang dulu, dan sedangkan yang berbeda silakan diisi dengan yang baru. Kemudian nama bank, kemudian scan buku tabungan kalian, scan ya, bukan foto. Kemudian jenis vaksin, silakan pilih di sini jenis vaksin kalian apa sesuai dengan sertifikat kalian. Kemudian tanggal vaksinasi bisa dilihat di sertifikat vaksinasi. Kemudian jenis vaksin kedua silakan juga dipilih. Kemudian tanggalnya bisa diisi sesuai yang ada di sertifikat. Jika yang kalian masih dijadwalkan, nah silakan diisi dengan tanggal jadwal kalian vaksinasi nanti. Kemudian silakan diupload sertifikat vaksin yang pertama, dan yang kedua ini jika kalian belum vaksinasi tidak usah diisi karena di sini tidak ada bintangnya, berarti tidak wajib. Jadi yang masih menunggu jadwal vaksinasi kedua itu tidak perlu diisi ya di sini. Tapi di sini ini harus diisi dengan tanggal vaksinasi kedua kalian ya. Oke, setelah itu kalian bisa klik kirim. Oke, kita lanjut ke pengumuman yang kedua. Sebelum pelaksanaan pemeriksaan disarankan agar berpuasa minimal 10 jam sebelumnya. Kemudian apabila hasil MCO dinyatakan unfit, maka PMI akan dihubungi langsung oleh rumah sakit. Jadi kalian yang unfit itu nanti akan dihubungi di rumah sakit atau pihak BP2MI akan menghubungi kalian. Hasil MCO fit akan diberikan ketika proses penerbangan. Jadi hasil MCO-nya nanti akan diserahkan saat proses penerbangan. Untuk yang poin keempat, jadi biaya yang perlu kalian bawa yaitu untuk visa dan administrasi KVAC itu sebesar 1.104.000 itu tunai, sedangkan MCO-nya itu non tunai ya, di transfer atau menggunakan kartu. Kemudian untuk PMI reguler membayar BPJS Ketenagakerjaan yang 37.500 ya. Jadi pas prelim itu kalian kemarin yang masih bertanya bagaimana cara membayar BPJS, tapi kode billingnya itu tidak keluar. Nah, jadi masih ada waktu tenggang. Jadi pas kalian preliminary, setelah itu billing-billing BPJS itu akan muncul di akun sending kalian ya. Jadi silakan yang belum membayar BPJS yang 37.500 silakan membayar. Untuk poin nomor 6, bawa bukti sertifikat vaksin 1. Jadi hasil download asli dari Peduli Lindungi, jadi dicetak berwarna 1 halaman, 1 sertifikat vaksin masing-masing dicetak 2 lembar. Jadi 1 halaman itu 1 sertifikat vaksin. Jika ada 2 vaksinasi berarti kalian harus nyetaknya di lembar yang berbeda. Nah itu masing-masing 2 lembar, jadi totalnya 4 lembar. Sertifikat vaksin pertama 2 lembar, yang vaksin kedua 2 lembar. Poin ke-7, bagi PMI yang paspornya belum dikumpulkan sebelumnya, maka wajib membawa paspor asli dengan masa berlaku minimal 1 tahun ya, serta fotokopi berwarna 3 lembar. Maksudnya fotokopi berwarna itu print ya, print berwarna itu 3 lembar. Dan yang pernah memperpanjang paspor silakan paspor lamanya itu dibawa. Selanjutnya membawa SKCK asli yang dikeluarkan Polda, itu masa berlakunya 3 bulan dari tanggal dikeluarkannya ya. Jadi BP2MI mau menerimanya itu masanya masih 3 bulan sejak dikeluarkan. Jadi sejak dikeluarkan itu masih sisa masa berlakunya itu 3 bulan. Kalau kurang dari 3 bulan itu silakan diperpanjang. Kemudian membawa asli dan 3 lembar fotokopi yang dilansir itu kartu keluarga, ijazah terakhir, surat izin orang tua, wali, suami istri yang diketahui lurah atau kepala desa. Jadi membawa asli dan 3 lembar legalisir. Jadi kalau yang barcode kemarin, masalah barcode kemarin itu karena tidak perlu dilegalisir, cukup fotokopi saja.
Selanjutnya nomor 10 diwajibkan membawa 4 lembar materai 10.000. Jadi itu untuk surat kesiapan dan kesediaan karantina. Kemudian permohonan pembelian stamp visa, jadi SLC, dan membawa 1 buah map warna hijau ya. Jadi silakan membawa 4 materai, kemudian membawa 1 buah map warna hijau. Oke, jadi daripada bingung, jadi 4 lembar materai ini itu untuk apa? Ya untuk surat kesiapan dan kesediaan karantina, kemudian permohonan pembelian stamp visa dan SLC. Jadi materai itu digunakan untuk itu. Kemudian poin 11, membawa pas foto berwarna yang terbaru ya, 6 bulan terakhir, ukuran 3,5 4,5, latar belakang putih ya, full face, terlihat telinga, sebanyak 5 lembar. Jadi silakan membawa pas foto ukuran 3,5 x 4,5 sebanyak 5 lembar. Poin 12, pada saat melakukan pemberkasan dokumen, PMI berpakaian baju lengan panjang putih, celana panjang hitam berdasi, serta telah memangkas rambut maksimal 2 cm untuk PMI pria ya. Poin 13, kemudian membawa hasil pemeriksaan psikologi dan diserahkan kepada panitia penyelenggaraan di masing-masing tempat pemberkasan dokumen. Silakan bawa hasil pemeriksaan psikologi. Kemudian poin 14, PMI reguler wajib mengunduh SLC masing-masing ya di akun EPS, dan PMI re-entry menyiapkan SLC yang diberikan oleh sajangnya, kemudian dibawa ketika panggilan penerbangan. Silakan mendownload SLC di akun kalian, dan untuk yang re-entry membawa SLC yang diberikan oleh sajangnya. Kemudian 15, tempat penyelenggaraan pemberkasan dokumen dan medical check up ini tidak menyediakan fasilitas fotokopi, jadi semuanya harus disiapkan dari rumah. Poin 16, wajib mengunduh dan mencetak seluruh formulir yang ada di link ini ya. Jadi formulir ini silakan diunduh dan dicetak. Ya, di sini ada keterangannya. Jadi untuk formulir agreement for facility quarantine itu cetak dengan ukuran kertas A4 warna putih. Kemudian formulir consent to isolation itu cetak dengan ukuran kertas A4 warna putih juga. Sedangkan formulir pengajuan visa itu cetak A4 tapi warnanya kuning ya. Poin 17, seluruh PMI wajib menaati protokol kesehatan yang berlaku. Doyong sangel bojo soso gangsangda gedam doyong saeso to manapsida. Saya Raja Bulpa undur diri, kita bertemu di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeong.